Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metabolit sekunder yang sudah kami diskusikan sebelumnya. Untuk mempersingkat waktu, izinkan kami untuk memaparkan materi kami. Sebelum itu, anggota kelompok dari kelompok 1 yang pertama itu ada Agung Nugroho, yang kedua Agus Wan Sinaga, yang ketiga Anastasia, yang keempat Alwan Nur Maujan, yang kelima Armando Simarmata. Baiklah, saya sendiri akan menjadi pemateri pertama. Latar belakang. Tanaman sebagai makhluk hidup yang tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat berpindah tempat, harus menghadapi berbagai ancaman dari lingkungan sekitarnya. Salah satunya adalah serangan patogen seperti jamur, bakteri, virus, dan nematoda. Serangan patogen ini dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan pada tanaman, yang pada gilirannya mengurangi hasil pertanian. Ketahanan tanaman terhadap patogen itu menjadi aspek penting di dalam pertanian untuk memastikan keberlanjutan pertanian ke depannya. Baiklah, rumusan masalah dari pembahasan yang kami diskusikan yang pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan metabolit sekunder. Yang kedua, bagaimana peranan metabolit dalam melindungi tanaman dan serangan patogen. Yang ketiga, apa saja senyawa-senyawa metabolit sekunder yang bisa dimanfaatkan sebagai peningkatan ketahanan tanaman. Selanjutnya, tujuan dari pembahasan ini. Tujuannya yang pertama, mengetahui metabolit sekunder dalam ketahanan tanaman. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami peranan metabolit sekunder dalam melindungi tanaman dari serangan patogen. Yang ketiga, untuk memahami senyawa-senyawa metabolit sekunder yang dapat dimanfaatkan sebagai peningkatan ketahanan tanaman. Mungkin sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Alwan Nur Maujan Saragi. Sini akan membawakan materi tentang metabolit sekunder. Metabolit sekunder adalah golongan senyawa yang tidak terkandung dalam tubuh mikroorganisme, flora dan fauna, yang terbentuk melalui proses metabolisme sekunder yang disintesis dari banyak senyawa metabolisme primer. Senyawa-senyawa spesifik yang dimana lebih kurang 20.000 senyawa yang tercipta yang memiliki peran berbeda-beda. Senyawa metabolit sekunder ini termasuk pada metabolit yang tidak esensial, yang berarti tidak terlalu dibutuhkan oleh tumbuhan. Mekanisme ketahanan tanaman dalam metabolit sekunder yaitu sekunder seperti alkaloid, flavonoid, dan tanin pada umumnya memiliki hampir kesamaan yang sama dalam melindungi tanaman dari serangan penyakit berupa bakteri maupun jamur. Dengan adanya metabolit sekunder ini, tanaman dengan sifat alamiahnya dapat melindungi diri dari serangan penyakit berupa bakteri maupun jamur dengan metabolit sekundernya. Peran metabolit sekunder pada tumbuhan merupakan salah satu sumber senyawa alam hayati yang memegang peran penting dalam kehidupan, dan tumbuhan menghasilkan metabolit sekunder yang berfungsi sebagai antimikroba. Tanaman juga seringkali menjadi antifungi yang bersifat alami untuk penyembuhan suatu penyakit. Baik, saya akan menjelaskan mengenai senyawa-senyawa metabolit sekunder yang ada pada tanaman untuk meningkatkan ketahanan tanaman itu sendiri. Pertama yaitu ada namanya itu senyawa fenol. Fenol merupakan senyawa organik yang mengikat radikal bebas, kemudian memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan protein sehingga dapat meningkatkan ketahanan tanaman. Adapun struktur fenol itu sendiri dapat kita lihat pada gambar di atas.
yaitu ada oksidasi hidrogen yang terikat oleh rantai karbon sehingga membentukkan struktur fenol. Selanjutnya ada senyawa flavonoid yang merupakan senyawa metabolit sekunder yang termasuk dalam kelompok fenol, senyawa fenol. Senyawa ini merupakan senyawa terbesar yang ditemukan di alam karena terkandung di akar, daun, kulit kayu, batang, buah maupun bunga. Flavonoid berkontribusi untuk memproduksi pigmen warna kuning, merah, orange, biru, dan warna ungu dari bunga, buah, dan daun. Flavonoid berfungsi sebagai antioksidan, antiinflamasi, antibakteri, dan anti jamur. Berikut struktur flavonoid bisa dilihat pada slide di atas. Senyawa selanjutnya adalah senyawa alkaloid, yang mana senyawa alkaloid merupakan metabolit khusus yang terjadi secara alami dengan nitrogen sebagai elemen karakteristik yang ada dalam struktur kimiawinya. Tumbuhan dikotil merupakan sumber utama dari alkaloid. Unsur-unsur penyusun alkaloid adalah karbon, nitrogen, dan oksigen. Alkaloid mempunyai kemampuan sebagai antibakteria dengan mekanisme mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri tersebut, sehingga bakteri tidak mampu membiarkan dirinya. Selanjutnya, senyawa ketiga yaitu senyawa terpenoid, yang mana senyawa ini merupakan senyawa metabolit sekunder yang paling penting bagi pertumbuhan, perkembangan, dan metabolisme pada tumbuhan. Terpenoid merupakan kelompok paling besar yang dijumpai dari semua metabolit yang ada. Terpenoid yang ditemukan di alam sebagian besar merupakan komponen pada minyak atsiri. Kelompok senyawa minyak atsiri ini mempunyai efek pengobatan atau kuratif alternatif. Terpenoid biasanya terdapat pada daun dan bunga buah tanaman tingkat tinggi, misalnya pada tanaman pinus dan tanaman sitrus. Terpenoid memiliki aktivitas farmakologi yang menarik sehingga memiliki sifatnya itu antivirus, antiinflamasi, inhibisi terhadap sintesis kolesterol, dan anti kanker. Hal ini sangat menarik jika kita lihat. Berikut adalah struktur penyusun terpenoid yang berdasarkan klasifikasinya. Selanjutnya adalah senyawa glikosida, merupakan senyawa yang termasuk ke dalam senyawa golongan alkaloid, yang mana mengandung atom yang tergolong dalam metabolit sekunder. Glikosida sendiri terdiri dari dua gabungan senyawa, yaitu senyawa gula atau glikon dan bukan gula, aglikon, yang dihubungkan dengan jembatan nitrogen, sulfur, atau karbon. Glikosida bersifat mudah menguap dan larut dalam pelarut yang bersifat polar, yaitu seperti air. Glikosida sendiri berfungsi sebagai cadangan gula sementara, pengatur, dan pelindung tanaman. Senyawa terakhir keempat yaitu tanin dan saponin. Tanin merupakan senyawa fenol dari struktur kimianya yang digolongkan menjadi dua, yaitu tanin terhidrolisis dan tanin terkondensasi. Tanin biasanya sering dijumpai di hampir seluruh jenis tumbuhan hijau yang ada di seluruh dunia. Tanin ditemukan pada dinding sel, dinding permukaan tanaman atau vakuola yang terdiri dari jaringan akar, daun, batang, tunas, dan benih. Senyawa saponin yang merupakan senyawa fitokimia yang mempunyai kemampuan membentuk busa yang mengandung aglikon atau yang bukan gula. Saponin merupakan metabolit sekunder yang terdapat pada kulit, akar, daun, biji, dan buah dari tanaman dan berfungsi sebagai sistem pertahanan bagi tanaman. Terima kasih, saya kembalikan kepada saudara moderator. Baiklah, kita akan masuki materi mekanisme kerja sama senyawa metabolit sekunder dalam meningkatkan ketahanan tanaman. Yang terdiri dari 4 mekanisme, yaitu pertama, jalur asam silisilat.
Asam silisilat berperan dalam pertahanan tanaman terhadap patogen biotrofik, yaitu patogen yang memerlukan jaringan hidup untuk berkembang biak. Jalur ini memediasi resistensi sistemik terinduksi atau SAR yang mencakup aktivasi gen-gen terkait pertahanan, termasuk yang menghasilkan protein PR atau pathogenesis related. Yang kedua ada jalur jasmonat atau JA. Jalur jasmonat terlibat dalam pertahanan terhadap patogen neotrofik yang membunuh jaringan tanaman sebelum berkembang biak dan serangga herbivora. Aktivasi jalur jasmonat seringkali bekerja secara sinergis atau antagonis dengan jalur SA, tergantung pada jenis cekaman yang dihadapi tanaman. Yang ketiga ada jalur etilen atau ETI. Etilen berfungsi dalam pertahanan tanaman dengan meningkatkan respons stres, termasuk penebalan dinding sel untuk mencegah penetrasi patogen. Jalur etilen seringkali bekerja bersama jasmonat, khususnya dalam pertahanan terhadap patogen neotrofik dan herbivora. Yang keempat adalah interaksi antar jalur. Ketiga jalur ini saling berinteraksi secara kompleks dan terkadang memiliki hubungan antagonis atau sinergis, tergantung pada sifat cekaman biotik atau abiotik yang dialami tanaman. Aktivasi simultan atau terkoordinasi dari jalur ini memungkinkan tanaman untuk mengoptimalkan mekanisme pertahanannya terhadap berbagai ancaman. Aplikasi dan potensi penggunaan metabolit sekunder dalam pertanian. A. Pestisida alami, bioinsektisida dan biofungisida. Metabolit sekunder yang digunakan dalam pembuatan pestisida alami yaitu senyawa alkaloid, flavonoid, terpenoid, dan fenolik. B. Pupuk hayati dan pertumbuhan tanaman. Metabolit sekunder yang menjadi perangsang pertumbuhan seperti gibberellin, jasmonat dapat digunakan sebagai pupuk hayati. Sementara yang C. Pemacu ketahanan tanaman. Tanaman menghasilkan senyawa ini sebagai respon terhadap infeksi atau serangan patogen yang dapat ditingkatkan melalui aplikasi zat pemicu ketahanan elisitor, senyawa yang menjadi pemacu ketahanan alkaloid dan lignin. Baiklah, terima kasih. Demikianlah presentasi kami kali ini. Kesimpulannya adalah yang pertama, metabolit sekunder adalah molekul organik yang tidak memiliki peran secara langsung dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Metabolit sekunder pada tumbuhan berfungsi spesifik, namun tidak bersifat esensial. Yang kedua, metabolit sekunder adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh tanaman yang selama proses metabolisme, tetapi tidak terlibat langsung dalam pertumbuhan dan perkembangan dasar tanaman. Metabolit sekunder berperan sebagai penghambat patogen, induksi ketahanan tanaman, merespon cepat tanaman terhadap lingkungan. Yang ketiga, senyawa metabolit sekunder yang dapat dimanfaatkan sebagai peningkatan ketahanan tanaman, yaitu contohnya seperti fenol, flavonoid, alkaloid, terpenoid, glikosida, tanin, dan saponin. Baik, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami mengenai materi tentang metabolit sekunder. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menyampaikan dan tidak berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.